Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Kartini, NIM L1A1200039 dari kelas R002 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Dendrologi dengan dosen pengampu Ibu Nursanti SHOT MSI. Baiklah, yang pertama dari famili Myrtaceae. Karakteristik dari famili ini, habitus berupa perdu atau pohon, akar tunggang, bagian batang berkayu, kulit batang mudah terkelupas, daun tunggal, tidak memiliki stipula, letaknya berhadapan, bersalingan atau tersebar, tepi rata, mengandung kelenjar minyak atsiri. Contoh dari famili ini merupakan cengkeh, dan ini merupakan batang cengkeh. Karakteristiknya, daunnya bundar, telur sungsang, dan daun yang masih muda berwarna merah jambu, kekuning-kuningan, buahnya berupa buni, berbentuk lonjong dan berwarna merah tua. Selanjutnya dari famili Lauraceae. Karakteristik Lauraceae merupakan pohon semak, berbau aromatik, daun tunggal, tersebar, jarang berhadapan, tulang daun pinnatus dan tanpa stipula. Contoh dari famili ini merupakan kayu manis yang tepat di samping saya ini. Karakteristik kayu manis, pohonnya bisa mencapai 15 meter dengan ukuran diameter 30 cm. Batangnya berwarna merah kecoklatan, memiliki permukaan halus dengan serat yang lurus, memiliki bau yang tajam. Baiklah, dari famili Fagaceae, karakteristik famili ini merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal dengan stipula yang mudah gugur. Bunganya berkelamin tunggal dengan benang sari dalam bunga majemuk menyerupai bunga dan kepala putih begerombol. Karakteristik contoh dari famili ini merupakan pohon cemara yang tepat di sebelah saya. Karakteristik pohon ini, pohon tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut, daun berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Warna daun pohon cemara umumnya hijau gelap. Pohon cemara muda memiliki kulit kayu halus, berwarna coklat kehijauan, dan belum mengalami keretakan. Kulit kayu pohon cemara dewasa akan menebal dan berwarna coklat gelap disertai retakan-retakan. Pohon cemara tidak menghasilkan buah, melainkan pinoseno atau ujung runjung cemara. Cabang-cabang cemara tumbuh rapat sehingga terlihat seperti lingkaran cabang dan tumbuh dari titik yang sama. Baiklah, selanjutnya dari famili Sapotaceae. Karakteristik dari famili ini, pohon bergetah putih, daun tunggal, berseling, tepi daun rata, bunga biseksual, berumah dua, beraturan, serta buah berbentuk buah buni atau beri. Contoh dari famili ini merupakan pohon sawo. Pohon sawo memiliki karakteristik pohon yang besar dan rindang, dapat tumbuh setinggi 30-40 meter, bercabang rendah, berkulit kasar, warna kulitnya berwarna abu-abu, dan memiliki buah yang berdaging. Selanjutnya dari famili Euphorbiaceae. Karakteristik dari famili ini sering disebut suku getah-getahan. Berdasarkan taksonomi di bawah ini, famili ini mempunyai ciri-ciri antara lain habitus perdu, pohon, dan herba. Batangnya mengandung getah berwarna putih, tulang daun majemuk atau tunggal, dan umumnya mempunyai buah kotak. Contoh dari famili ini merupakan pohon karet, dan yang di samping saya ini merupakan pohon karet. Karakteristik dari tanaman ini, jenis tanaman ini berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon ini dapat mencapai 25 meter dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun. Pada batang bagian dalam terdapat getah yang disebut lateks. Getah atau lateks inilah yang menjadi alasan utama budidaya tanaman ini. Selanjutnya dari famili Sapindaceae. Karakteristik dari famili ini, pohon berdaun majemuk, buah kecil, buah bervariasi, buah kotak, batu, dan berarilus. Adapun contoh dari famili ini antara lain Nepalium sp.
Contoh dari famili ini merupakan pohon kelengkeng, pohon yang tepat berada di belakang saya. Pohon ini memiliki karakteristik tanaman tahunan dan batangnya keras, batangnya bulat dengan sistem bercabang simpodial, rantingnya besar dan mendatar, permukaan batang kasar dan berwarna coklat. Selanjutnya dari famili Meliaceae, karakteristik dari famili ini merupakan pohon perdu atau semak. Kayu kadang harum, daun menyibuk-menyirip atau berganda, tidak ada stipula, bunga hermaprodit atau biasanya uniseksual, buah berdaging, biji memiliki pembungkus di lapisan luar. Contoh dari famili ini merupakan pohon surian yang berada di samping saya. Tumbuhan ini dikenal sebagai penghasil kayu kualitas baik. Selanjutnya ada dari famili Annonaceae, yaitu contoh dari famili ini merupakan pohon sirsa. Karakteristik Annonaceae memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar dan tidak memiliki stipula dan sering mengkilap. Susunan bunga berupa bunga tunggal atau tersusun dalam simosa. Bunga yang dihasilkan merupakan bunga panci atau jarang uniseksual dan bersifat aktinomorf. Nah, di sini saya bersama batang durian yang termasuk ke dalam famili Bombaceae. Karakteristik mahkota bunga berbentuk kupu-kupu, tetapi tidak ada yang berlekatan benang sari 10, biasanya bebas atau berlekatan. Buahnya polong atau berdaging dan tidak membuka. Seringkali bersayap, biji dengan endosperm tipis atau tanpa endosperm lembaga besar. Karakteristik tanaman durian ini berbentuk pohon dengan tinggi 27-40 meter, berakar tunggang, batang berkayu, silindris, tegak, kulit pecah-pecah, permukaan kasar, percabangan simpodial, bercabang banyak, arah mendatar. Selanjutnya yaitu famili Rubiaceae. Karakteristik dari famili ini umumnya berupa tumbuhan berkayu, dapat berupa semak, perdu, atau pohon-pohon jarang berupa herba dengan daun tunggal atau menjemuk, yang duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Daun penumpu terletak antara tangkai daun, berdekatan berpasangan, kadang-kadang terbagi dalam tajuk. Contoh dari famili ini merupakan tanaman kopi, dan ini di samping saya merupakan tanaman kopi. Selanjutnya dari famili Clusiaceae. Karakteristik famili ini tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan biji terbelah atau dikotil dengan anak kelas Dialipetalae, Gutiferae atau Clusiaceae. Sebagian besar berupa semak, perdu atau pohon yang berbatang berkayu. Daun tunggal berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Daun tunggal berhadapan coriaceous atau tidak ada stipula. Contoh dari famili ini merupakan tanaman manggis yang ada di belakang saya. Karakteristik manggis yaitu mempunyai batang pohon tegak dan jelas, struktur batangnya berkayu keras, kulit batangnya kecoklatan, mempunyai getah berwarna kuning, kasar dan tidak rata. Sistem percabangan cenderung simetris, daun tunggal berbentuk oval atau bulat sampai bulat panjang. Selanjutnya ada famili Moraceae. Dengan karakteristik dapat dilihat dari daunnya yang relatif tebal, agak berdaging atau sekuler, serta dari buahnya yang bukan merupakan buah sejati, karena terbentuk dari dasar bunga yang membesar lalu menutup, sehingga membentuk bulatan seperti buah. Contoh dari famili ini yaitu pohon nangka, seperti yang ada di sebelah saya. Selanjutnya dari famili Anacardiaceae, merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu, pohon. Habitus perdu atau pohon, buah tunggal berupa drupa, bunga majemuk, bisa biseksual atau uniseksual. Tanaman berkayu dengan saluran damar, daun tersebar tunggal dan menyirip ganjil. Contoh dari famili ini merupakan pohon bacang,
Karakteristik dari batang bacang, pohon berbatang halus dapat mencapai 30-35 meter. Kulit kayunya coklat sampai coklat kelabu tua. Memecah beralur dangkal, bila dilukai akan mengeluarkan getah bening kelabu, keputihan yang lama-lama menjadi kemerahan dan menghitam. Selanjutnya dari famili Santalaceae, karakteristik famili ini suku cendana-cendanaan atau Santalaceae merupakan salah satu suku yang menghimpun banyak tumbuh-tumbuhan parasit. Contoh dari famili ini merupakan pohon cendana. Karakteristik pohon cendana memiliki ciri-ciri fisik antara lain pohon cendana memiliki batang yang bulat dan kulit berwarna kecoklatan dengan ukuran diameter maksimal 25-30 cm, tinggi maksimal 11-15 meter, daun berbentuk elips dengan dua ujungnya lancip, bunga berwarna merah, memiliki kelopak bunga 4-5 buah. Dan yang ini merupakan gambar dari pohon cendana. Selanjutnya dari famili Apocynaceae, karakteristik dari famili ini adalah tumbuhan berupa pohon atau semak, tegak atau memanjat, jarang sekali berupa herba dan mempunyai kelenjar getah. Daun tersusun berhadapan atau berkarang, bunga biseksual bersimetri banyak, merupakan bunga bersimetri tunggal atau simes corimbosa. Contoh dari famili ini merupakan pohon pulai. Karakteristik pohon pulai termasuk ke dalam habitus pohon dengan tinggi 6-10 meter, dengan diameter batang mencapai 60-100 cm. Pulai berakar tunggang dengan adanya lentisel berpori pada bagian permukaan akarnya. Kulit batang berwarna coklat terang dan terdapat getah berwarna putih susu pada bagian dalam kulit kayu. Baiklah, selanjutnya dari famili Casuarinaceae. Karakteristik famili ini umumnya tumbuh-tumbuhan berkayu atau pohon-pohon yang habitusnya menyerupai Coniferinae. Contoh dari famili ini merupakan cemara laut. Selanjutnya dari famili Ebenaceae. Karakteristik dari famili ini, ciri khusus tumbuhan ini adalah kelopak bunga atau 4 helai yang terus melekat pada buahnya yang matang. Manfaat suku ini terutama adalah buahnya bisa dimakan dan kayunya yang bernilai tinggi. Buah kesemek dan bisbul dapat dimakan. Contoh dari famili ini merupakan buah kesemek. Baiklah, selanjutnya dari famili Burseraceae. Karakteristik dari famili ini adalah majemuk menyirip, ganjil, di mana pada tangkai daun teratas hanya terdapat satu daun yang tidak berhadapan. Daun berseling atau spiral. Di antara satu daun tersusun berseling, dalam satu buku hanya terdapat satu daun tanpa kelenjar bintik pada permukaannya. Contoh dari famili ini merupakan pohon kenari. Karakteristik dari pohon kenari, daun selalu majemuk, tangkai daun ditutupi stipula yang berpasangan. Berbagai ukuran, besar atau kecil, tangkai anak daun mempunyai biswollen atau dengkul. Selanjutnya famili Theaceae. Karakteristik habitus pohon dengan tinggi mencapai 20 meter, memiliki ciri khusus pada daun yang berwarna merah ketika muda. Puspa, contoh dari famili ini merupakan pohon puspa. Karakteristik pohon puspa memiliki resistensi yang tinggi, tergolong ke dalam tanaman fire toleran, berakar tunggang, batang bulat, berwarna kecoklatan. Selanjutnya dari famili Hamamalidaceae. Karakteristik dari famili ini, ternak atau semak-semak kecil dengan daun-daun tunggal yang tebal berdaging. Duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam roset, dengan daun-daun penumpu yang tipis seperti selaput atau mengalami metamorfosis menjadi seberkas rambut-rambut. Jarang sekali tanpa daun penumpu. Bunga benci actinomorph. Contoh dari famili ini merupakan pohon rasa mala.
Karakteristik dari pohon ini yang paling umum adalah tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini biasanya diambil kayunya untuk dijadikan bahan mabel karena kokoh atau sebagai campuran bahan pengharum ruangan karena kayunya berbau khas dan super wangi. Dipterocarpaceae, karakteristiknya antara lain pohon berukuran besar atau kecil, berdamar dan selalu menghijau. Pada umumnya batang-batang berbanir dan kulit luar biasanya bersisi atau beralur dan seringkali mengelupas. Contoh dari famili ini merupakan pohon meranti. Karakteristik pohon meranti memiliki batang bulat silindris dengan tinggi total mencapai 40-50 meter. Kulit kayunya rata dan beralur dalam atau dangkal, dengan warna keabu-abuan sampai coklat. Batangnya lurus, berdiameter besar, bebas cabang, dan minim cacat mata kayu. Selanjutnya dari famili Soneratiaceae. Karakteristiknya tanaman ini memiliki daun berbentuk elips dan ujungnya memanjang dengan tulang daun berbentuk menjari. Bunga memiliki kelopak bunga mengkilat dan hijau serta datar dengan benang sari berwarna merah yang renggang. Buah ini memiliki morfologi yang sangat unik berbentuk bulat dengan diameter 6-8 cm. Contoh dari famili ini merupakan perepat laut. Selanjutnya dari famili Farbanaceae, karakteristik dari famili ini merupakan tumbuhan, semak atau perdu, kadang-kadang juga berupa pohon atau liana dengan ranting-ranting jelas berbentuk segi empat. Jelas kelihatan terutama pada ujung yang masih muda. Daun tunggal tanpa daun penumpu, duduknya berhadapan, jarang tersebar atau berkarang. Contoh dari famili ini merupakan pohon jati. Karakteristik pohon jati, tinggi pohon ini bisa mencapai 30-35 meter. Pada tanaman yang bersolum tebal dan subur, tajuk membulat, batang silindris, tinggi batang bebas, cabang antara 10-20 meter. Pada bagian batang sering beralur. Selanjutnya dari famili Sterculiaceae. Karakteristik dari famili ini adalah genus tumbuhan berbunga Sterculia bila bisa berumah satu dan berumah dua, dan bunga-bunga berkelamin tunggal dan biseksual. Aroma bunga dari genus ini yang tidak sedap. Contoh dari famili ini merupakan pohon kepuh. Selanjutnya dari famili Myristicaceae, karakteristiknya bunga aksiler atau supraaksiler, tunggal atau dua, banyak dalam perbungaan, berumah satu atau berumah dua. Perhiasan bunga sering 2-3, kadang 4-5 lobus. Lobusnya termasuk Valvatus. Contoh dari famili ini merupakan pohon pala. Selanjutnya dari famili Fabaceae, karakteristik dari famili ini mencakup herba, semak, pohon, dan tanaman merambat di seluruh dunia, terutama hutan hujan tropis. Biji berkeping dua, pada umumnya berdaun majemuk, berpasangan, atau berseling. Terdapat daun penumpu. Contoh dari tanaman ini merupakan pohon sengon, mampu tumbuh mencapai 30 meter hingga 45 meter dengan gemang batang berada sekitar 70 cm. Pepangan tanaman ini cukup halus dengan bagian luar berwarna abu-abu gelap dan mempunyai gigir-gigir yang terletak melintang. Pepengan tersebut juga mempunyai lentisel dengan ketebalan tipis. Selanjutnya dari famili Rhizaporaceae. Karakteristik dari famili ini merupakan pohon kecil, tinggi dapat mencapai 4 meter, batang silindris, kulit luar batang berwarna abu-abu, relatif halus dengan sedikit lentisel. Percabangan biasanya monopodial. Daun tunggal, letak berlawanan, permukaan atas hijau muda, bentuk bulat panjang. Ukurannya 8-10 cm dan tangkai daun 3-4 cm. Contoh dari famili ini merupakan bakau. Selanjutnya dari famili Timaleaceae.
Contoh dari famili ini yaitu pohon gaharu. Pohon gaharu memiliki tinggi sekitar 40 meter dengan diameter 40 hingga 60 cm. Memiliki daun lancip atau runcing pada bagian ujungnya. Bunga gaharu berwarna hijau atau kuning. Batang gaharu itu berbanir, lurus, dan bersifat kayu keras.